Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Mala dari kelas PAI 4A. Sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari UTS pada mata kuliah pengembangan kurikulum. Baik, yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan kurikulum development dan kurikulum improvement tersebut, serta berikan contohnya masing-masing. Baik, jadi kurikulum development adalah proses sistematis dalam merancang, menyusun, dan mengorganisasi kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses ini meliputi mengidentifikasi kebutuhan siswa, menetapkan tujuan pembelajaran, memilih materi strategi pengajaran, dan mengevaluasi pengajaran. Purdadi berpendapat bahwa pengembangan kurikulum harus mencakup perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang komprehensif dan mempertimbangkan keterampilan abad ke-21 seperti literasi, informasi, dan teknologi. Contoh dari kurikulum development itu seperti pengembangan kurikulum Indonesia 2013. Kurikulum 2013 bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan juga komunikatif siswa sesuai dengan pensyaratan abad ke-21. Contoh dari kurikulum development yaitu misalnya kayak pengembangan kurikulum Indonesia 2013 itu bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif siswa sesuai dengan persyaratan abad ke-21. Sedangkan kurikulum improvement yaitu proses sistematis yang melibatkan perencanaan, persiapan, penerapan, evaluasi, dan revisi kurikulum untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sedangkan menurut jurnal Al-Ibrah, kurikulum improvement adalah proses merancang dan menyusun kurikulum oleh para pengembang serta berbagai kegiatan agar kurikulum tersebut bisa digunakan sebagai bahan ajar dan pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Contoh kurikulum improvement yaitu pengembangan kurikulum lokal berbasis kearifan di MA atau FIK Grogol Jombang misalnya, yang mana mengembangkan kurikulumnya dan memasukkan nilai-nilai khas pesantren ke kurikulum nasional, misalnya menjadikan pembelajaran kitab kuning sebagai mata pelajaran lokal yang wajib. Pertanyaan yang kedua yaitu apa sih yang dimaksud dengan asas psikologis dalam pengembangan kurikulum dan apa saja contoh penjelasannya tentang asas psikologis. Jadi asas psikologis dalam menyusun kurikulum berarti bahwa perencanaan dan pelaksanaan kurikulum harus mempertimbangkan kondisi psikologis anak. Jadi hal ini mencakup usia, minat, bakat, kebutuhan, dan cara mereka belajarnya. Contohnya, anak SMP biasanya mudah merasa bosan kalau hanya mendengarkan guru berceramah terus-terusan. Jadi penerapan prinsip psikologisnya, kurikulum dibuat dengan menambahkan cara belajar yang lebih efektif seperti kerja kelompok, permainan yang mendidik, dan proyek sederhana. Ini didasarkan pada prinsip dalam psikologis belajar, itu bahwa siswa akan lebih mudah memahami pelajaran jika mereka ikut terlibat langsung dan merasa senang saat belajarnya. Selanjutnya itu pertanyaan ketiga yaitu pendekatan pengembangan kurikulum merupakan cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang sistematis agar memperoleh kurikulum yang lebih baik. Salah satu pendekatan dalam pengembangan kurikulum adalah pendekatan subjek akademik. Jelaskan dan beri contoh. Jadi, pendekatan subjek akademik dan pengembangan kurikulum, pendekatan ini fokus pada mata pelajaran tertentu yang menjadi inti pembelajaran di sekolah, seperti matematika, bahasa, sains, atau sejarah. Kurikulum disusun berdasarkan isi atau materi dan tiap-tiap pelajaran dengan tujuan agar siswa bisa menguasai pengetahuan dan keterampilan sesuai bidangnya. Dalam pendekatan ini, kurikulum dibuat dengan urutan dan susunan materi yang jelas. Tujuannya yaitu agar siswa bisa memahami setiap pelajaran secara mendalam, misalnya menentukan tujuan belajar yang jelas untuk tiap mata pelajarannya. Contohnya yaitu dalam pelajaran matematika misalnya. Jadi siswa mulai belajar dalam bilangan dasar, lalu naik ke materi seperti aljabar, geometri, sampai kalkulus sesuai jenjang sekolahnya.
Ini membantu agar mereka memahami konsep secara bertahap. Selanjutnya yaitu pertanyaan keempat. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum merupakan berbagai hal yang harus dijadikan patokan dan menentukan berbagai hal yang terkait dengan pengembangan kurikulum yang merupakan ciri dari hakikat kurikulum yang dikembangkan. Secara garis besar ada dua prinsip pengembangan kurikulum, yaitu prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum. Jadi sebutkan apa saja yang termasuk dalam prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus tersebut, dan juga jelaskan dan beri contoh konkret tentang prinsip relevansi dalam mengembangkan kurikulum. Jadi, pengembangan kurikulum berdasarkan prinsip-prinsip dasar agar kurikulum dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Penting untuk menyusunnya dengan mengikuti prinsip-prinsip tertentu. Jadi, secara umumnya prinsip dalam pengembangan kurikulum dibagi dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Yang pertama itu prinsip umum dalam kurikulum. Prinsip umum adalah dasar-dasar yang berlaku secara luas dalam merancang kurikulum. Di antaranya yaitu yang pertama adalah relevan. Jadi, isi kurikulum harus sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu berorientasi pada tujuan. Jadi semua kegiatan dalam kurikulum harus diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya yang ketiga yaitu terpadu. Jadi materi pelajaran yang disusun dengan pendekatan yang saling terhubung. Selanjutnya yaitu fleksibel. Jadi kurikulum harus bisa menyesuaikan diri dengan perbedaan dan kondisi siswa. Yang terakhir yaitu seimbang. Jadi, harus ada keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam proses pembelajaran. Berkelanjutan. Jadi, kurikulum perlu diperbarui secara berkala agar tetap sesuai dengan pengembangan yang terjadi. Yang kedua yaitu prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum. Jadi, prinsip khusus lebih menekankan pada hal-hal teknis dan penerapannya di lapangan. Berikut ada beberapa prinsip khusus yang sering digunakan. Yang pertama itu mudah dipahami dan dijangkau. Jadi materi pembelajaran harus bisa dimengerti oleh siswa dan dari berbagai latar belakang. Selanjutnya yaitu aktif melibatkan siswa. Jadi siswa perlu diberi ruang untuk aktif dalam kegiatan belajarnya. Selanjutnya yaitu menggunakan teknologi. Jadi kurikulum sebaiknya memanfaatkan teknologi untuk membuat proses belajar lebih menarik dan bervariasi. Yang terakhir yaitu membentuk karakter. Jadi nilai-nilai moral dan sikap positif harus dimasukkan dalam pembelajaran untuk membentuk kepribadian siswa. Contohnya yaitu di tingkat SMA misalnya, kurikulum matematik tidak hanya berisi teori saja, tetapi sekarang siswa juga belajar cara menggunakan alat bantu seperti Excel atau SPSS saat mempelajari statistika misalnya. Jadi dengan begitu mereka bisa memahami bagaimana ilmu matematika dipakai dalam pekerjaan di dunia nyata, misalnya di bidang riset atau analisis data. Baik, mungkin itu saja penjelasan tentang jawaban-jawaban untuk UTS pengembangan kurikulum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.